محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدin. Wa jamaah sholat subuh Bapak Ibu yang berbahagia, bersyukur kepada Allah subuh pagi hari ini kembali dipilih Allah hadir berjamaah. Semoga menjadi awal yang baik. Aktivitas terbaik adalah manakala dimulai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini hari yang penuh berkah untuk kita semua. Amin. Salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik kita yang harusnya sisi kehidupannya selalu kita buka lembarannya, dipelajari sirah nabawiyahnya, diambil ibrahnya, dipraktekkan, dan semoga keberkahan syafaatnya kita dapatkan pada hari akhirat. Amin. Salah satu tema utama Nabi dalam mendidik sahabat adalah ketika awal-awal menanamkannya akidah dengan sering membahas surga dan neraka. Di tema yang terus jadi konsumsi hariannya Nabi mengajar para sahabat itu surga dan neraka. Bahkan sebagian sahabat itu sering ngimpi masuk surga. Bapak-bapak, sudah ada yang pernah ngimpi masuk surga? Belum ya? Ngimpi aja belum, Pak? Ya. Karena kita jarang dibiasakan mendengar tentang surga, sehingga nggak ke bawah ngimpi. Jadi ngimpi itu kan bisa jadi sesuatu yang saking seringnya didengar, jadi input masuk terus itu, sehingga jadi apa, alam bawah sadar itu. Ngimpi aja masuk surga sering sahabat itu. Ya. Melihat di surga ada begini bangun, tanya sama Nabi, ya, kok begini ya Rasulullah itu. Sahabat begitu mimpi masuk surga. Ada mimpi melihat dahsyatnya neraka. Misalnya Abdullah bin Umar itu satu hari dia tidur di masjid, anak remaja tidur di masjid, ya, nggak tahajud, ya, turu ngantek meh komat gitu ya, gitu ya. Ada di sini pelakunya, ya, pindah turu ya. Tapi nggak apa-apa Pak. Adik-adik ya, tidur di masjid itu merem saja penuh berkah ya. Kan ini tempat terbaik di muka bumi kata Nabi. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah masjid. Anda masuk masjid itu sudah penuh berkah. Apalagi kok ngaji, tidur saja dapat berkah itu ya. Ini ada anak muda ini. Ya, dia dibangunkan Nabi gitu ya, dan dia malu banget itu, maka dia cerita sama kakaknya. Kakak dia kebetulan istri Nabi, namanya Hafsah binti Umar ya. Waktu sama kakaknya, Mbak, tadi malam saya malu gitu. Nabi ya, aku turun di masjid ya, kebablasan tangi-tangi diduga, sing duga sapa jal gitu. Rasulullah gitu ya. Wah, dia malu banget itu ya. Akhirnya Hafsah itu cerita sama Nabi, ya Rasulullah, tadi Abdullah kesini cerita sama saya, malu dibangunnya jenengan itu ya. Maka Nabi itu tidak komentari negatif. Beliau hanya mengatakan begini, ya, ni'mar rajuli Abdullah idza qama al-lail. Sebaik-baik anak muda adalah adikmu Abdullah bin Umar, andaikan malamnya dia sholat tahajud. Ya, andaikan di masjid tidak pindah turun, andaikan dia tahajud, dia pemuda terbaik. Kata-kata itu disampaikan oleh Hafsah kepada adiknya itu. Tadi Rasulullah menyampaikan nikmar rajuli Abdullah, sebaik-baik pemuda adalah Abdullah, andaikan sholat malam. Habis itu Pak, apa yang diceritakan Abdullah bin Umar, wallahi demi Allah, sejak saya mendengar sabda Nabi, tidak pernah saya absen sholat malam. Ya. Nah dia kenapa kok tidurnya kebiaran Pak? Ternyata dia ngimpi di bawah dua sosok besar tinggi gitu. Kemudian di bawah tebing nggak tinggi banget gitu. Di bawahnya ada api menyala-nyala itu. Ameh di cemplongnya di dalam digugah Nabi Pak itu. Kurang digugah kurang cemplong. Ya. Akhirnya ngimpinya itu sampai surga neraka. Kenapa? Sering diperdengarkan Pak. Begitulah Nabi.
memotivasi. Saya kasih contoh ini penting ini. Hari ini orang kayak dibully Pak, bahas surga itu malah manusia suci, dikit-dikit bahas surga. Ini memang kaum pemegang kunci surga itu kan negatif sekali orang bicara surga. Ya. Bicara neraka itu kayak sok bener-bener rokok itu. Padahal tema itu tema utama pendidikan Nabi. Ya. Ada anak muda nih nongkrong malam-malam, ya, ngelihat bulan purnama bareng-bareng anak-anak remaja-remaja itu kayak zaman kecilnya jenengan dulu. Ya, bulan purnama itu dikandani lagu deh, ya. Ojo podo turu sore, ya, rembulane ngawe-awe ya. Ojo podo turu sore kan begitu lagu deh itu ya, itu. Jadi malam purnama itu malam spesial dulu. Generasi berapa? 80-an. Ya, main gerobak sodor, main terus macam-macam itu. Saya masih menangi ya generasi itu. Itu sebelum generasi runduk hari ini. Ya. Sekarang kan anak-anak muda kan jarang jangan kan. Nunduk semua karena lihat HP kan gitu. Jadi susah dangat sekarang ini ya. Itu dulu pas dangat barang-barang itu nanti begitu melihat sahabat muda itu kumpul melihat purnama, nanti langsung manfaatkan kesempatan itu untuk bicara surga. Ya. Innakum satarawna rabbakum, kalian besok di surga akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat purnama hari ini. Indah sekali wajah Allah. Ini Pak Nabi, temanya bulan purnama dikaitkan dengan surga oleh Nabi itu. Sahabat itu artinya apa? Diajak untuk dimotivasi. Nek pengen lihat Allah, solehlah kalian agar masuk surga. Karena yang bisa melihat wajah Allah itu hanya penghuni surga. Dengan wajah yang masya Allah itu nikmat terbesar penghuni surga. Itu nanti Pak, surga ya. Ada sumur, sama di sumurnya kering semua. Yang keluar mata airnya cuma satu milik Yahudi. Yahudi ini sejahat-jahatnya makhluk Pak itu aji mumpung, maka air dijual mahal sekali Pak itu. Nabi sedih lihat Muslim kok untuk membeli air ya sambil mengeluarkan harta yang banyak itu. Maka Nabi masuk masjid motivasi, siapa yang pengen dibuatkan oleh Allah sumur di surga, dan Nabi lelang itu Pak, cepet-cepetan kan. Yang paling cepat siapa? Utsman bin Affan. Saya ya Rasulullah. Ya. Syaratnya satu, beli sumurnya Yahudi itu. Ya, maka Allah akan bangunkan untukmu sumur di surga. Mendengar kata surga itu Pak, apapun dilakukan sahabat. Wes warga naik perhitungan langsung ditunggu Yahudi ditemui. Mau dijual berapa? Yahudi ya pokil, dijual mahal banget itu. Karena orang hukum ekonomi kan begitu, barang sedikit yang butuh banyak harganya melambung. Yahudi pinter Pak, saya jual cuma separuh sahamnya. Ya. Ada apa? Berapa? Dijual dengan harga mahal, dibeli oleh Utsman separuh saham. Saya buat analogi, kalau Senin jatahnya Utsman, monggo Bapak Ibu ngambil air gratis. Ya. Selasa jatahnya Yahudi, yang ngambil wajib. Nah ya, Rebo jatahnya Utsman gratis. Orang Islam ya nggak bodoh. Nek Senin, Rebo, Jumat kebayi. Ya. Hari Selasa Yahudi nggak payu bajunya ya. Kamis nggak payu gitu ya. Ahad nggak laku gitu. Nah, Yahudi itu akhirnya apa? Datang ke Utsman. Ya, pengen jual separuh sahamnya gitu. Kalau jenengan jadi Utsman, mau dibeli berapa? Ya. Ya, pasti model jenengan loh. Apalagi kok BU gitu ya, butuh uang, kesempatan hias gitu ya. Apa jeleknya tak tidak gitu ya. Utsman nanya-nanya, berapa mau dijual? Sama dengan harga yang dulu. Iya, saya bayar. Persis Pak itu. Gak ada istilah, wah disamban dulu 10 juta, sekarang 100.000 aja tak? Gak ada yang mau kok. Gimana? 100.000 ya? Nah, itu bukan Utsman Pak itu. Utsman itu ya sudah mengerti berapa mau dijual. Ya. Jadi jangan suka beli BU ya Pak. Ya, itu nggak berkah. Lo ada
tulisannya Dr. Irwan Tirmidzi dalam fikih muamalah, ya, membeli barang punya orang yang kesulitan karena terpaksa itu enggak berkah itu. Ya, makanya ada orang susah dibantu, orang malah di jelek-jelek kira tak tunggu paling dirilang toh. Ya, pilih di gitu. Ada orang segitu, mentalnya mental apa? Tega ya. Usman enggak. Berapa? Ya, dibeli sama Usman. Sumur itu hari ini masih Pak di Madinah. Sumur Rumman namanya. Ya, Masya Allah. Ya. Gara-gara mendengar kata apa? Surga. Ya. Jadi mari tema dialog tentang surga neraka itu jadi tema dialog rumah tangga kita. Ya. Ya. Anak-anak dimotivasi, nah penghuni surga itu bangunnya pagi, subuhnya berjamaah. Ya. Jangan diiming-iming nenek subuh jamaah atau kok kayak apa PlayStation atau pakai HP gitu ya. Itu remeh sekali gitu ya. Dan jangan temanya yang besar surga ya, surga. Nah bonus tambahannya dunia ya, itu nanti. Tapi tema surga jadi tema utama. Ya. Ini ya. Ada saudaranya menyakiti, nah mau nggak besok disayang ngomong surga? Mau, maafkan kakak ya, kakak salah tapi dimaafkan, adik nanti masuk surga. Tema itu terus diulang Pak. Jadi anak itu mindsetnya adalah surga, surga, surga. Loh, itu 13 tahun nanti tema itu jadi tema utama, surga, surga, surga. Selalu begitu, gaya Nabi menanamkan surga. Maka semua orang berebut ingin masuk surga. Demikian pula tema neraka. Ya. Nabi itu dikit-dikit kalau ada kesalahan itu, ya sering akan ke neraka. Ada orang wudhu itu basuh kaki itu sunahnya bukan kerannya dinyalakan, kakinya dijulurkan di apa sinar biasa enggak dibasuh Pak, kakinya diangkat, tangannya dipakai dibasuh. Ini wudhu namanya. Melihat ada orang wudhu kok cuma keran dinyalakan, kaki dia apa ini diculik gitu ya Pak. Nabi dawuh wailun lil aqabi minan nar, ya, celakalah mata kaki yang tidak basah bakal dibakar oleh api neraka. Itu lihat orang kudus sembarangan. Nanti ingatan tentang neraka. Orang mau cerita cilik apa apa cik bocah, apa cik cilik kan. Memang neraka itu diingatkan betul itu. Ya. Ya. Ada orang sombong, ya. Layak khulul jannata, tidak bakal masuk surga. Makana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Siapa yang punya rasa sombong? Siapa yang sombong ya Rasulullah? Dua, batul haq, diberitahu ilmu nolak, diberitahu ilmu tidak percaya, itu batul haq. Wabun tunas, meremehkan manusia orang lain ya. Jadi tema itu jadi tema utama Pak. Nah ini maka seharusnya kita membangun pendidikan itu juga ala Nabi ya. Jadi surga itu harus jadi konsumsi ya, anak-anak surga, surga, surga ya, ditakutkan dengan neraka, neraka, neraka ya. Itu salah satu tema besar pendidikan Nabi. Ini tambahannya adalah kita akan ingatkan saja karena di Quran pasti sudah dibahas namanya Quran sejak dulu ya, jumlahnya begitu Pak, 30 juz 6.666 ayat. Jari mau atau ngitung toh ya. Ya, atau 6.632 ayat katanya. Diulang-ulang, tapi ini tema penting. Kali ini pagi ini tema tentang permintaan penghuni neraka. Jadi besok neraka itu kita ibadah itu harus dibangun di atas 3 bangunan. 1 bangunan cinta, namanya mahabbah. Ya, 2 bangunan takut, namanya khauf. 3 bangunan harapan, namanya roja. Kapan harus roja, kapan harus khauf, ini semua harus seimbang ya. Roja kapan roja? Roja itu dilakukan ketika ada kesempatan beramal. Ini malam, tadi malam itu malam 21 Nabi ngasih tahu bocorannya. Ini saking bagus baiknya Nabi sama kita. Taharau, cari Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Mau kita kan berburu kan? Karena Nabi ngasih bocoran ya, tidak tahu malam yang keberapa ya. Jelas sejak tadi malam itu
yang berpotensi sejak tadi malam sampai akhir Ramadan. Ya, itu namanya rojak harapan. Mugo pas saya harus pas malam Lailatul Qadar, namanya harapan Pak itu ya. Itu dinaikkan ketika ada kesempatan. Khausnya takutnya kapan dimunculkan? Ketika mau maksiat itu munculkan takutnya. Ya, mau maksiat. Ya. Kalau mau maksiat dimunculkan apa namanya rojaknya, mau malah saya nemen maksiatnya. Ya, misal ya, namanya misal ya. Ya, mungkin dulu pemain kawat, ya, pasang togel gitu ya, harus ngaji. Terus pas waktu malas itu pengen pasang gitu Pak itu. Ya. Pas pengen pasang itu ingat apa? Ingat tentang kematian. Ya. Nah ya mulai pas mau rumah lagi apa? Ke markas gitu ya. Ya, baru keluar situ dilalah ada remblong mobil dari atas tabrak. Matinya Suul Khotimah atau Husnul Khotimah? Suul Khotimah ya. Nah itu Pak, yang dimunculkan takutnya ketika mau maksiat. Jangan pas mau maksiat malah dimunculkan rojaknya. Gusti Allah ki Maha Pengampun. Kayak pasang kolor-kolor apa-apa Pak ya. Ya itu Allah Maha Pengampun. Lah model begini ini yang akhirnya tambah semangat maksiat. Kenapa? Selalu dihibur dengan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Tahu, Allah tidak suka yang berat-berat, meringankan. Nah itu ya. Jadi tepatkan munculnya kapan perasaan Allah. Nah ini dimunculkan di neraka ini. Ya. Apa permintaannya penghuni neraka? Ada 4. Ada 4 di Quran permintaan penghuni neraka. Minta yang paling tinggi dulu, pemilik segalanya. Siapa? Allah. Minta kepada Allah. Ini Pak, ini setelah pintu neraka ditutup. Jadi neraka tidak akan ditutup selama masih ada orang yang pernah mengucapkan La ilaha illallah. Tidak akan ditutup. Ya. Masih dibuka neraka itu. Artinya apa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang banyak dosa itu nanti akan dipindah ke surga. Sampai neraka isinya tidak ada yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, baru ditutup nerakanya. Ketika ditutup itulah mereka menjerit meminta kepada Allah. Ya, apa permintaannya? Ayat 107 ini pertama, mereka berbondong-bondong manggil Allah, Rabbana, ya Allah, ya. Akhrijna minha, keluarkan kami dari surga. Ya, maaf, dari neraka. Ya, fa'in udna, fa'inan zalimun, ulo pengen tobat ya Allah. Ya. Ini kelakuannya siapa? Penghuni neraka, pengen ngapusi sama Allah ya. Saya pengen tobat ya Allah, keluarkan dari neraka ya. Apa kata Allah? Qala sa'u fiha wa la tukallimun. Apa kata Allah? Dia Allah berfirman, ya tinggallah kamu di neraka selamanya dan jangan lagi pernah bicara kepadaku. Ya. Jadi Allah murka sekali penghuni neraka itu ya. Dia minta apa? Diberi kesempatan kedua. Ya. Aku minas sholihin, persis yang saya baca tadi. Ya, orang-orang itu pengen ngopi, Allah ya Allah, saya diberi kesempatan kedua, saya ingin berubah, pengen jadi orang Islam, pengen jadi orang soleh. Ya, kata Allah nggak usah banyak bicara, menengok, rasa nol, kan gitu. Jawabannya kan begitu ya. Kayak jangan bicara lagi. Maka mereka nggak putus asa Pak. Yang kedua datang ke siapa? Maka mereka datang kepada Malik, malaikat penjaga neraka. Ya, ini malaikat. Jadi penjaga neraka itu banyak Pak, Zabaniyah dan anak buahnya. Ya, pembesarnya adalah Malik. Maka mereka memanggil bosnya, ya, bosnya malaikat penjaga itu. Ya. Ini dipanggil yang paling gede Pak, yang punya kekuasaan. Wana ada ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makisun, kata Malik. Maka mereka memanggil Malik penjaga neraka, ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuka. Sampaikan kepada Tuhanmu, kamu kan pemimpin penjaga neraka, sampaikan kepada Tuhanmu, bunuh saja kami.
bunuh saja kami, jangan biarkan tidak mati, tidak hidup. Mereka kesakitan, Pak. Ya, bunuh saja kami, bunuh saja, siksanya luar biasa. Bapak, ibu-ibu, saya kasih gambaran ya. Neraka itu digambarkan oleh Nabi SAW penghuninya Pak. Jadi besok itu dibuat melar semua, saking besarnya. Matahari itu sama bumi gede mana Pak? Matahari besar, matahari. Besok matahari itu digambarkan dimasukkan ke dalam neraka. Berarti neraka sama matahari gede mana? Gede neraka sekali. Nah itu mata airnya mendidih semua itu. Maka bayangkan siksanya luar biasa. Orang kafir itu datang, mereka para pendosa itu datang ke Malik, ya Malik, kami nggak kuat lagi, bunuh saja kami, jangan siksa kami itu. Apa kata Malik? Innakum makisun, ya, sudah, tidak usah banyak omong, ini mati saja, ya, agar kamu di dalamnya. Ya. Dalam ayat lain, Duk innaka antal azizul karim. Ngecek malaikat itu ya. Duk, rasakanlah adab Allah, hai orang-orang yang mulia. Gitu, ngecek nggak itu? Ya, orang-orang yang sombong-sombong itu nikmat saja mereka. Mereka datang ke Malik, nggak digubris sama Malik, datang lagi kepada siapa? Anak buahnya. Ya, Malik artinya timnya penjaga neraka. Mereka minta, wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum. Mereka minta kepada malaikat-malaikat yang levelnya di bawah Malik itu. Berkatalah penghuni neraka kepada penjaga jahanam, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adab. Tolong sampaikan kepada Rabb Allah, sampaikan kepada Allah, adab kami mbok diliburkan sehari saja. Jangan perangi lagi. Ya, minta dikembalikan ke dunia ditolak sama Allah. Minta dibunuh, malaikat mengatakan tidak ada yang bisa mati di neraka. Enggak bisa hidup, enggak bisa mati. Ketika ya sudah enggak mau bunuh kami, liburkan adab kami sehari saja. Yauman minal adab. Ya. Apa jawaban Allah? Perangi dia. Ya, enggak ada liburnya neraka. Akhirnya nggak bisa ngopi Allah, nggak bisa ngopi malaikat, nggak bisa ngopi penjaga neraka. Terakhir mereka ya sudah ya ngopi temennya di dunia yang dulu kenal dan dia temennya masuk surga, dipanggil dari neraka itu. Surat Al-A'raf ayat 50. Ya. Masa ya Pak, konco-konconya ya apa ngobrol kalau gitu yang nikmati berbagai makanan, dipanggillah wanada ashabun nari ashabal jannah. Penghuni neraka memanggil penghuni surga. Berarti kenal kan Pak? Manggil-manggil ya, disebutlah nama fulan, ya dipanggil, ingat saya kan gitu ya. Nggak usah mikir bantah ya, lu mosok sondungan merokok harus merokok itu ya. Ini, kalau Allah berkehendak Mas, apapun bisa terjadi. Ini untuk menghinakan. Ya. Kayak jenengan ketika dulu tahun 80-an kan, nggak percaya kok bisa video call itu ya. Ya. Itu buatan manusia kan, bisa video call. Nah, apalagi kok penghuni surga, penghuni neraka ngomong jauh lebih gampang bagi Allah. Ya. Maka manggil-manggil apa yang diminta penghuni neraka memanggil penghuni surga, an afidhu alaina minal ma', mbok tolong ya kami diberi minuman air putih saja ya, air putih saja ya, minal ma' aw mimma razaqakumullah, ya tambahin cari buah-buah apa gitu ya, jadi minta saking ngelesnya itu Pak, terus bagi putih orang-orang yang kurma siji kok. Saking ngelesnya itu Pak. Dijawab oleh penghuni surga. Qala in qalu, mereka kompak menjawab, inna allaha harramahuma 'alal kafirin. Allah sudah melarang kami membagi kepada penghuni neraka, orang-orang kafir. Ya, sudah. Akhirnya penyesalan tinggal penyesalan. Maka Bapak Ibu
gambaran di Quran itu semuanya nyata, benar, tidak mungkin keliru. Al-Quran itu paduan semuanya. Maka sebelum menyesal, kita wajib ya ingat tema tentang surga neraka itu jadi tema utama kita ya. Sebelum kita banyak menyesal, sebelum banyak menyampaikan hal lain, sampaikan tema surga neraka. Ini modal pendidikan utama. Jadi tumbuhlah anak semangat beribadah, tumbuhlah ketakutan bermaksiat, karena temanya tema yang penting. Baik, barakallahu fikum, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.